Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menceritakan kembali mengenai sinopsis novel Ronggeng Dukuh Paruk. Perkenalkan, saya Muhammad Nova Paras menceritakan buku 1. Perkenalkan, nama saya Salwa. Saya menceritakan buku kedua, yaitu Lintang Pemukus Dini Hari. Perkenalkan, saya Alda Zaratu Syifa. Di sini saya akan menceritakan mengenai buku 3. Catatan buat Mak, ada sebuah desa yang dinamakan Dukuh Paruk. Moyang semua orang Dukuh Paruk adalah Ki Seca Menggala. Dia adalah seorang Bromo Corah. Dia juga menitipkan darah dagingnya di Dukuh Paruk. Ada 3 anak laki-laki yang bernama Rasus, Darsun, dan Warta. Dan ada 1 anak wanita yang bernama Sirintil yang akan dijadikan ronggeng. Santaib merupakan ayah Sirintil yang dia juga seorang pedagang tempe bongkrek yang menyebabkan malapetaka. Awalnya banyak warga yang membeli tempe bongkrek. Setelah memakan tempe bongkrek, semua warga keracunan dan meninggal. Kemudian Santaib membuktikan bahwa tempe bongkrek buatannya tidak beracun, dan setelahnya Santaib dan istrinya meninggal. Akhirnya Sirintil, seorang anak yatim piatu, dikarenakan orang tuanya membuktikan kepada warga Dukuh Paruk bahwa tempe bongkrek buatannya tidak beracun. Ki Seca Menggala berhutang nyawa sebanyak 18 warga Dukuh Paruk, maka keturunannya dijadikan sebagai tebusan. Rasus merasa Sirintil semakin menjauh. Agar menarik perhatian Sirintil, Rasus ingin memberikan keris kecil yang ada di rumahnya dengan berbohong kepada neneknya bahwa Rasus bermimpi bertemu dengan ayahnya dengan memberi pesan untuk memberi keris itu kepada ronggeng. Neneknya pun percaya yang dikatakan Rasus. Kemudian Rasus memberikan keris itu kepada Sirintil ketika ia sedang tertidur. Sudah 2 bulan Sirintil menjadi ronggeng di Dukuh Paruk. Namun ada 2 tahap lagi yang harus dilalui oleh Sirintil. Yang pertama, Sirintil harus dimandikan di depan makam Ki Seca Menggala. Yang kedua, buka kelambu. Buka kelambu itu semacam sayembara untuk laki-laki dengan memberikan syarat harus membawa uang sekeping ringgit emas. Dan bagi laki-laki yang memberikan sekeping ringgit emas kepada Sirintil akan menikmati virginitasnya. Setelah memenuhi 2 tahap tersebut, Sirintil menjadi ronggeng dan akhirnya Rasus kecewa dan benci. Kemudian pergi meninggalkan Dukuh Paruk ke Pasar Dauan. Di Pasar Dauan dia bertemu dengan Sersan Selamat yang seorang tentara dan dia dijadikan bawahannya. Kemudian dia dipercaya menjaga Dukuh Paruk karena ada perampokan. Dan dia berhasil menembak perampokan dan akhirnya dijadikan sebagai tentara tanpa pangkat. Dan Sirintil ingin Rasus tetap di Dukuh Paruk. Sirintil mengajukan permintaan dia akan berhenti menjadi ronggeng karena dia ingin menikah dengan Rasus. Namun Rasus menolaknya dan dia tetap pergi ke markasnya. Saya akan menceritakan buku kedua, yaitu Lintang Pemukus Dini Hari. Terdapat seorang gadis di pedukuhan Dukuh Paruk, yaitu Sirintil, yang ditinggalkan oleh kekasihnya. Dia termenung dan bertanya kepada nenek Rasus, kemanakah Rasus pergi, tetapi neneknya itu tidak menjawab karena dia lindung dan memberikan logam kepada Sirintil. Sirintil tahu bahwa logam itu dari siapa dan dia membuka pintu untuk melihat pedukuhan dan melihat ke dauan. Terdapat markas tentara, yaitu Sersan Selamat, dan Sirintil tahu bahwa Rasus pasti bergabung dengan Sersan Selamat. Sirintil keluar dan mengelilingi pedukuhan itu, lalu Sirintil berpapasan dengan beberapa orang perempuan berbisik-bisik, tapi masih bisa terdengar oleh Sirintil, dan bisikan perempuan itu terdengar seperti, mengapa ronggeng bisa tergila-gila kepada lelaki? Bukankah seharusnya laki-laki yang tergila-gila kepada ronggeng? Tapi Sirintil tidak memperdulikan itu. Dia terus berjalan dan bertemu dengan anak-anak pedukuhan itu, lalu bermain bersama mereka. Setelah itu Sirintil pergi menuju makam Ki Seca Menggala dan dia berdiam diri di situ. Sementara Nyai Kartareja mendapati kedatangan tamu, yaitu seorang priayi bernama Marsusi. Tetapi Nyai Kartareja menyuruh Marsusi untuk masuk dulu ke dalam, dan Nyai Kartareja menyusul Sirintil.
Setelah disusul, Nyai Kartareja menyuruh Serintil untuk pulang karena ada tamu yang ingin bertemu dengan Serintil. Tetapi Serintil menolak itu karena menolak, tetapi Nyai Kartareja mencoba membujuk dan Serintil mengiyakan bahwa dia akan pulang tetapi akan mandi terlebih dahulu. Setelah Nyai Kartareja pulang, bukannya Serintil akan pulang, tetapi Serintil malah pergi dari perumahan itu menuju ke Pasar Dauan. Di Pasar Dauan, dia beberapa orang di Pasar Dauan melihat Serintil dengan keanehan. Mengapa Serintil seorang ronggeng terlihat kosong dan Serintil duduk di kedai lontong. Kedai lontong itu menawari Serintil untuk makan, tetapi Serintil tidak bernafsu dan meminta Serintil meminta kepada tukang lontong itu untuk membiarkan dia tidur. Tapi tukang lontong itu tidak membiarkan Serintil karena tidak baik bila seseorang tidur di kedai. Tapi karena sifat keibuan ibu lontong itu, Serintil diperbolehkan untuk tidur sementara di sana. Setelah beberapa jam Serintil tertidur, Serintil terbangun karena terdengar jiplak dan Wirsiter sedang bertenang. Lalu Serintil meminta Wirsiter dan jiplak mengiring lagu, bertembangkan lagu. Setelah beberapa kali bertembang, Serintil, jiplak dan Wirsiter merasa capek dan bilang kepada Serintil bahwa hari sudah mulai malam dan jiplak dan Wirsiter pun sudah mulai kelelahan karena bertembang terus menerus setelah beberapa kali babak. Setelah itu datanglah nenek Serintil yaitu Nyai Sakarya meminta Serintil untuk pulang dan Serintil pun pulang bersama Nyai Sakarya. Setelah itu sementara di rumah Nyai Kartareja bilang bahwa Serintil sedang merajuk karena iri dengan kalung ibu lurah. Karena Marsusi merasa tertantang untuk memenuhi keinginan Serintil tersebut untuk tidak merajuk, lalu dia pulang. Keesokan harinya Serintil kedatangan Tampi bersama Goder. Goder itu anaknya. Serintil meminta Tampi untuk memberikan Goder untuk dia pangku. Lama-kelamaan Serintil merasa nyaman bersama Goder. Goder menumbuhkan rasa keibu-ibuan Serintil. Juga Serintil menjadi memperoleh ASI dari dadanya dikarenakan rasa keibuan dia terhadap Goder. Setelah beberapa hari itu, Marsusi datang kembali ke rumah Nyai Kartareja dan bilang akan sudah membawa apa yang dia mau, apa yang Serintil inginkan, yaitu kalung berlian. Terus Kartareja menjemput Serintil di rumah Nyai Sakarya. Ternyata Serintil juga akan ke rumah Nyai Kartareja, tetapi Nyai Kartareja dan Nyai Sakarya bilang Godernya diberikan kepada Tampi dulu karena dia akan menjumpai tamu. Tetapi Serintil menolak itu dan tetap membawa Goder. Nyai Sakarya dan Nyai Kartareja cuma bisa pasrah saja. Setelah di rumah Nyai Kartareja, Serintil bertemu dengan Marsusi. Nyai Kartareja pergi dari ruang tamu itu. Goder disimpan di kamar Serintil karena menangis. Terus Serintil bilang kepada Marsusi bahwa dia tidak akan melakukan atau melayani laki-laki lagi. Tapi Marsusi
marah mengapa setelah sekian banyak lelaki baru dirinya, setelah sekian banyak lelaki kenapa harus dirinya yang ditampik oleh Serintil. Tapi Serintil menyayangkan itu karena dia sudah kini tidak ingin melayani laki-laki karena berpindah haluan, karena kebetulan saja bahwa yang datang itu Mas Susi bukan yang lain, seperti itu. Karena Mas Susi marah terhadap ketidakmauan Serintil bilang Serintil masih bisa meronggeng tapi tidak untuk melayani laki-laki, karena ronggeng itu sudah ada dalam diri Serintil, tetapi karena melayani laki-laki itu tidak lagi. Marsi pulang dengan keadaan marah. Marsusi datang ke orang pintar yaitu bernama Pak Tarim untuk menyakiti Serintil. Tetapi Marsusi berpikir kembali untuk tidak menyakiti Serintil karena dia melihat orang lain yang sudah bertemu Pak Tarim. Dia ingin menyakiti orang lain, tetapi terlihat dari raut muka yang menyesal. Setelah itu Marsusi juga bertemu Pak Tarim. Pak Tarim menyarankan untuk tidak menyakiti Serintil, tetapi boleh jika dia ingin mempermalukan Serintil. Maka dari itu Marsusi pun menyetujui. Setelah itu beberapa hari kemudian Sakarya merasa kedatangan pertanda dari alam. Lalu dia ke makam Ki Sacamanggala untuk menyalakan kemenyan dan sesaji. Sakarya pulang terdapat Serintil menerima tamu, yaitu seorang priai bernama Pak Ranu. Pak Ranu menawarkan untuk Serintil meronggeng, tapi Serintil masih enggan untuk meronggeng. Pak Ranu menyarankan untuk menerima tawaran Pak Ranu karena ini sebuah kehormatan bagi pedukuhan itu. Tetapi Serintil masih enggan dan Pak Ranu pulang dengan rasa kesal. Lalu Serintil berbicara kepada kakeknya apakah dia akan dihukum bila tidak memenuhi keputusan perintah itu. Tapi kakeknya pun ingin Serintil meronggeng. Setelah dipikir-pikir lagi, Serintil mau meronggeng di acara Agustusan. Sesaat Serintil sedang meronggeng di acara Agustusan, Serintil merasakan sesak napas. Ternyata itu ulah Marsusi diketahui oleh Kartareja. Kartareja dan Marsusi saling pandang dan pergi dengan rasa tahu dalam diri masing-masing. Lalu kedatangan Sindika ke Dukuh Paruh ingin mengundang Serintil untuk meronggeng di alas Wangkal. Terus Serintil menyanggupi itu. Lalu Sindika meminta Serintil untuk menjadi gowok untuk anaknya, tetapi Serintil tidak bisa memberikan jawaban di saat itu juga. Tetapi Sindika merasa senang karena Serintil bisa menjadi meronggeng di alas Wangkal. Lalu Sindika pulang dengan rasa sedikit senang. Setelah beberapa hari, Serintil dan juga penabuh calung yang lainnya bersama Nyai Kartareja dan Kartareja berangkat ke alas Wangkal. Tiba di sana dia dituntun oleh bawahan Sendika. Ketika sampai di Sendika, Serintil dia berdiam diri di kamar dan meminta untuk disiapkan kamar dan berdiam diri di kamar. Setelah itu, Serintil akan memutuskan menjadi gowok apa tidak jika dia sudah melihat pemuda alas Wangkal itu. Kemudian Nyai Kartareja datang dan bilang bahwa pemuda itu akan terlihat dalam jendela kamar Serintil. Ternyata benar, Serintil melihat pemuda itu, yaitu Waras.
Waras terlihat seperti pemuda yang krempeng dan Serintil melihatnya tertawa terbahak-bahak. Lalu Serintil menyetujui untuk menjadi gowok. Nyai Katarija merasa senang, tapi Serintil masih tertawa terbahak-bahak, dan Nyai Katarija juga ikut tertawa terbahak-bahak. Serintil menanyakan bagaimana cara menjadi gowok, tapi Nyai Katarija pun kurang tahu. Cuman untuk menjadi gowok hanya seperti mengajarkan bagaimana berumah tangga. Nah, tiba malam untuk meronggeng, Serintil meminta kepada Tuan Sendika untuk dipertemukan dengan Waras berdua saja. Dia meminta Waras untuk menjadi temannya, dan Serintil dan Waras pun menerima itu. Setelah itu untuk menjadi gowok, beberapa hari setelah menjadi gowok untuk menumbuhkan kelelakian Waras, Serintil merasa gagal karena tidak bisa menumbuhkan kelelakian Waras untuk menjadi lelaki. Serintil pulang dengan perasaan kecewa karena merasa gagal. Lalu setelah beberapa hari kemudian, Dukuh Paruk kedatangan Bakar, yaitu seorang priai yang mempunyai sifat kebapaan, dan menyuruh ronggeng Dukuh Paruk itu untuk meronggeng di acara rapat-rapat tertentu. Serintil tidak bisa menolak karena sifat kebapaan Bakar yang baik itu, tetapi setelah beberapa kali meronggeng dan terjadi keributan, Serintil merasa bahwa tidak harus meronggeng lagi, dan ada kejanggalan di acara-acara ini, di rapat-rapat ini. Tapi Serintil tidak bisa menolak dan mengiyakan jika Pak Bakar mengundang dia untuk meronggeng, dan partai-partai di pedukuhan, slogan-slogan itu juga diganti. Partai-partai itu pun tidak bisa ditolak oleh orang pedukuhan karena mereka mengira bahwa itu tidak apa-apa dan mereka tidak bisa membaca itu. Setelah itu Serintil merasa ada kejanggalan dan dia memutuskan kepada Pak Bakar bersama Sakarya untuk tidak meronggeng lagi bersama Pak Bakar. Serintil memutuskan untuk tidak meronggeng bersama Pak Bakar, tetapi setelah beberapa hari makam Ki Secamanggala dirusak oleh caping hijau. Menurut mereka itu ulah caping hijau, karena itu mereka akan meronggeng lagi bergabung dengan Pak Bakar untuk melampiaskan kekesalan mereka kepada caping hijau. Setelah beberapa kali meronggeng, terdapat keributan lagi, dan di Jakarta terdapat keributan. Terus Serintil dan Katarija memutuskan untuk ke kantor polisi karena semalam terdapat pengepungan di Dukuh Paruk. Serintil dan Katarija ke kantor polisi untuk memintai pertolongan dan mengapa bisa terjadi padahal mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi Serintil dan Katarija ditangkap karena mereka termasuk ke dalam orang yang harus ditangkap. Setelah itu, orang di pedukuhan Dukuh Paruk merasa gelisah karena Katarija dan Serintil tidak juga datang. Setelah mau berganti malam, datanglah seseorang ternyata menurut Nyai Katarija itu adalah Serintil, tetapi bukan. Ternyata itu adalah seorang polisi dan menangkap Nyai Katarija, Sakum, dan dua lainnya. Setelah itu, 2 hari kemudian pedukuhan itu dibakar dan banyak orang berteriak dan mencari anak-anaknya. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menceritakan buku 3, yaitu Jantera Biang Lala. Pada tahun 1966 bulan Februari, di rumah tahanan politik yang ukurannya sangat kecil dan berisikan 200 orang lebih, pada saat itu dipanggil 7 orang tahanan oleh 2 tentara. Namun ada satu perempuan yang ingin ikut kemana perginya tahanan itu dibawa.
Awalnya yang bernama Darsina. Awalnya Darsina ditolak oleh tentara tersebut. Namun karena ia terus memaksa, akhirnya ia ikut bersama 7 tahanan yang telah dipanggil sebelumnya. Setelah itu Rasus ingin cuti kepada Kapten Mortir, kepada atasannya. Lalu beliau meminta izin untuk cuti untuk kembali ke Dukuh Paruk. Awalnya Kapten Mortir tidak mengizinkannya untuk kembali ke Dukuh Paruk. Namun setelah diberi 3 tinjuan dan 1 pijakan di atas dadanya, Rasus diizinkan untuk kembali ke Dukuh Paruk. Setelah itu Rasus kembali ke Dukuh Paruk, dan di perjalanan pulang ia bermampir dulu ke tempat Sersan Pujo. Sersan Pujo menceritakan bagaimana keadaan Dukuh Paruk setelah peristiwa 1965 yang telah menghabiskan Dukuh Paruk. Sersan Pujo Sersan Pujo memberitahu kepada Rasus bahwa kondisi Dukuh Paruk sangat parah setelah tragedi tersebut. Banyak rumah-rumah yang dibakar dan banyak orang-orang Dukuh Paruk yang diculik. Setelah itu Sersan Pujo mengantarkan Rasus untuk kembali ke Dukuh Paruk. Selama perjalanan menuju Dukuh Paruk, mereka berbincang-bincang bagaimana keadaan Dukuh Paruk selama Rasus meninggalkan Dukuh Paruk menjadi tentara. Sampainya di Dukuh Paruk, pada saat itu rumah nenek Rasus dipenuhi banyak orang yang tengah menjaga nenek Rasus yang sedang sakit. Salah satunya ada Sakum. Orang-orang di sana nampak ketakutan karena datangnya Rasus, karena mengira bahwa mereka akan diculik kembali dan dijadikan tahanan. Namun pada saat itu Rasus menenangkan mereka dan memberitahu bahwa dirinya ingin menjenguk neneknya. Pada saat itu dia mendatangi Kang Sakum yang salah satu warga Dukuh Paruk, dan Kang Sakum awalnya panik karena takut dirinya diculik atau karena takut dirinya ikut dijadikan tahanan seperti warga Dukuh Paruk lainnya sebelumnya. Namun Rasus menenangkan dengan menanyakan apa yang terjadi di Dukuh Paruk. Lalu Kang Sakum menerangkan bagaimana kejadian yang terjadi di Dukuh Paruk selama Rasus menjadi tentara, selama tidak ada di Dukuh Paruk. Lalu Kang Sakum berpesan kepada Rasus untuk menjemput Serintil, di rumah tahanan itu. Setelah itu Rasus melihat bagaimana keadaan neneknya. Tak lama dari ia menjenguk neneknya, nenek Rasus meninggal. Lalu setelah itu Rasus menemui Serintil di rumah tahanan sesuai dengan keinginan orang-orang Dukuh Paruk. Setelah ia menuju kota Eling-Eling di mana Serintil ditahan, dan mencari Serintil dan meminta izin untuk menemui Serintil. Setelah ia meminta izin untuk menemui Serintil, ia diberikan izin, namun hanya 10 menit untuk bertemu dengan Serintil. Setelah Serintil didatangkan untuk menemui Rasus, Rasus dan Serintil hanya bisa berdiam. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar di antara mereka. Mereka hanya berdiam diri dan saling menatap selama 10 menit itu. Setelah itu kapten yang menjaga di rumah tahanan kota Eling-Eling tersebut berpesan kepada Rasus untuk menuliskan apa saja yang ia bicarakan dan bagaimana kondisi pada saat ia bertemu dengan Serintil selama 10 menit itu. Namun karena selama pertemuan itu ia tidak berbicara dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun dengan Serintil, antara dirinya dan Serintil, jadi kertas yang diberikan oleh kapten tersebut masih putih bersih, tidak terisi tinta atau apapun sama sekali. Setelah pertemuan selama 10 menit itu, seperti penjaga di rumah tahanan itu datang untuk mengambil kembali Serintil kembali ke tahanannya. Setelah itu Serintil kembali ke tahanannya, dan Rasus pun kembali kepada kapten yang sebelumnya ia mintai izin. Dan kapten tersebut sempat marah karena mengapa kertasnya masih putih bersih,
Namun Rasul menjelaskan bahwa dirinya dan Serintil tidak berbicara apapun. Mereka berdua hanya saling tatap dan tidak mengeluarkan sepatah kata apapun. Setelah itu ia kembali ke Dukuh Paruk, ia kembali ke mes tentaranya. Lalu setelah ditahan selama 2 tahun, Serintil kembali ke Dukuh Paruk. Ia kembali dengan tergopoh-gopoh. Lalu ada orang Dukuh Paruk yang menemuinya dan diantar sampai ke rumah Serintil. Setelah itu, tak lama kemudian, kakeknya Serintil yaitu Sakarya meninggal. Setelah kejadian itu, Dukuh Paruk bersedih. Banyak orang Dukuh Paruk yang bersedih akan kehilangannya kakek Serintil yaitu Sakarya. Setelah itu, pada saat itu Marsusi telah mengetahui tentang kepulangan Serintil ke Dukuh Paruk. Karena dari hal itu, Marsusi menghubungi Nyai Kertareja untuk mengajak Nyai Kertareja bekerja sama agar dapat menemuinya dengan Serintil. Setelah itu, Nyai Kertareja pergi ke Wanakeling di mana tempat Marsusi berada. Di Wanakeling, Marsusi berbincang dengan Nyai Kertareja dan meminta Nyai Kertareja bagaimana caranya untuk dirinya bertemu dengan Serintil. Karena keadaannya Serintil baru pulang saja dari tahanan, agak sulit untuk menemuinya dengan Serintil. Maka dari itu, dengan berbagai cara, Marsusi mempunyai ide bagaimana, karena pada saat itu Serintil masih di dalam kondisi wajib lapor setiap 2 minggu 1 kali. Jadi Marsusi menggunakan kesempatan itu untuk menemui Serintil. Jika Nyai Kertareja dapat berhasil mempertemukan mereka dan membuat Serintil dan Marsusi kawin, Nyai Kertareja akan mendapat imbalan dan Serintil dapat mendapatkan motor Vespa. Lalu ada saat dimana waktu Serintil akan wajib lapor. Sebelum Marsusi menjalankan misi tersebut, Marsusi menemui pekerja di kantor kecamatan tersebut di mana Serintil wajib lapor di Dawan untuk berbicara kepadanya bahwa ia akan sering untuk bertemu dengan Serintil, akan berhubungan dengan Serintil. Karena pada saat itu Serintil masih dalam tahapan wajib lapor, jadi orang-orang di sekitar Serintil yang berinteraksi dengan Serintil bisa kemungkinan untuk dicurigai dengan hal karena mereka juga terlibat dalam kasus pada 30 September 1965. Setelah itu, setelah menemui pekerja kantor kecamatan yang ada di Dawan, Marsusi menjalankan misinya dengan menunggu di pematang jalan menuju Dawan dari Dukuh Paruk untuk menunggu Serintil dan mengajaknya untuk menawarkan dirinya untuk mengantarkan Serintil ke Dawan. Setelah itu bertemu dengan Serintil dan Marsusi menawarkan dirinya untuk mengantarkan Serintil ke Dawan. Awalnya Serintil menolak tawaran tersebut, namun setelah dipaksa oleh Marsusi, ia akhirnya mengikut Marsusi untuk berada di jok motor belakang Marsusi. Setelah itu sampai ke Dawan dan pulang menuju Dukuh Paruk, Marsusi menjalankan motornya namun tidak berjalan menuju Dukuh Paruk. Jadi jalan yang dilewatinya bukan jalan untuk menuju Dukuh Paruk. Serintil kebingungan dan bertanya mengapa ia dibawa ke jalan yang bukan menuju ke rumahnya, bukan menuju Dukuh Paruk. Serintil bertanyakan kepada Marsusi. Lalu Marsusi menjawab bahwa ia akan mengantar Serintil pulang, namun dia akan pulang dulu ke rumahnya untuk mengambil sesuatu barang yang tertinggal. Karena Serintil resah, awalnya Serintil akan ingin lompat dari motor Marsusi. Namun setelah melihat jalanan di tengah hutan pohon jati dan bawahnya yang penuh dengan bebatuan, Serintil mengurungkan niatnya. Namun karena jalannya banyak bebatuan dan Serintil akhirnya lepas dari jadi lompat dari motornya. Lalu bersamaan dengan itu
Marsusi tetap menjalankan gasnya dan sehingga saat Serintil jatuh tidak ke jok motor belakang Marsusi, namun ke tanah bebatuan yang ada di hutan pohon jati tersebut. Untuk memanfaatkan kesempatan tersebut, Serintil berlari dan berjalan tergopoh-gopoh untuk menjauh dari Marsusi, untuk kabur dari Marsusi. Di perjalanan pulang, ia bertemu dengan beberapa pekerja hutan pohon jati tersebut yang mengenal dengan Serintil, yang mengenal Serintil. Mereka mengenal Serintil karena dulunya Serintil adalah seorang bekas ronggeng. Mereka mengenal Serintil lalu bertanya dari mana dan ingin kemana Serintil pergi. Lalu Serintil menjelaskan dan ia akan pergi pulang ke Dukuh Paruk. Setelah itu Marsusi sadar akan kehilangan Serintil, tidak adanya Serintil di jok motor belakangnya. Lalu Marsusi menyusul dan menemui Serintil yang sedang dan bertanya kepada orang dan bertemu dengan orang pekerja hutan di gunung jati tersebut, di hutan pohon jati tersebut. Lalu si Marsusi bertanya apakah mereka bertemu dengan Serintil. Lalu mereka, para pekerja tersebut, menjelaskan bahwa mereka tadi bertemu dengan Serintil dan mengarahkan kepada di mana tadi jalan yang dilalui oleh Serintil. Setelah itu karena Marsusi merasa bersalah karena telah melihat Serintil yang berdarah-darah karena belum jauh, jadi Marsusi menyuruh para pekerja tersebut untuk mengantarkan Serintil ke Dukuh Paruk. Nah, setelah itu di Dukuh Paruk terjadi adanya pengukuran untuk dibentuknya pengairan atau irigasi. Ada beberapa pekerja yang melihat Serintil dan tertarik kepada Serintil, yaitu bernama Tamir. Tamir melihat Serintil dan menggunakan teropong, lalu ia tertarik dengan Serintil dan berkata kepada teman-temannya, memberitahu kepada teman-temannya bahwa ada barang bagus atau wanita cantik mungkin ya di desa Dukuh Paruk tersebut. Lalu Tamir mencari tahu siapa wanita tersebut. Pada saat Tamir memberitahu hal tersebut, Diding dan Bajus mengetahuinya. Diding memberikan respon seperti tidak setuju, menyadarkan kepada Tamir untuk tidak berhubungan dengan orang-orang di Dukuh Paruk atau perempuan di luar sana, karena mereka sudah mempunyai istri kecuali Bajus. Bajus tidak memberikan respon apapun karena ia diam saja. Nah, setelah itu Tamir dan Diding setelah Tamir mencari tahu tentang Serintil, ia bertamu datang ke rumah Serintil. Awalnya kedatangan Tamir dan Diding dituduh oleh Serintil, pikiran Serintil menganggap bahwa kedatangan Tamir dan Diding bertamu ke rumahnya itu untuk menjadikan dia ronggeng seperti sebelumnya, karena Serintil sudah tidak menjadi ronggeng lagi dan tidak menerima tamu, jadi ia menolak mereka dengan secara halus. Namun Tamir dan Diding menjelaskan bahwa kepentingan mereka datang ke rumah Serintil itu hanya untuk berkenalan dan berteman saja dengan orang-orang di Dukuh Paruk dan meminta tempat untuk berteduh di manakala pada saat mereka bekerja terjadinya hujan atau kemalaman. Jadi mereka berkenalan dengan orang Dukuh Paruk, salah satunya Serintil. Lalu Serintil menawarkan salah satu gubuk yang ada di tengah sawah. Ia tidak mengizinkan untuk tinggal di rumahnya. Lalu setelah itu beberapa lahan di Dukuh Paruk yang dipakai untuk lahan pengairan atau irigasi, salah satunya yaitu sawah Serintil yang mengatasnamakan Goder. Lalu pekerja atau pengukur tanah tersebut mencari tahu yang pemilik yang bernama Goder. Lalu Serintil mengacungkan dirinya bahwa ialah yang memilikinya dengan mengataskan nama Goder. Lalu kata pekerja tersebut, pengukur tersebut memberitahu kepada Serintil bahwa Serintil harus ikut rapat ke Dawan untuk menebus uang karena lahan yang dimiliki Serintil akan dijadikan pengairan.
Lalu Goder dan Serintil datang ke datang ke Dawan dan mengikuti rapat untuk menebus uang yang memang telah menjadi hak Serintil. Setelah itu bagian Serintil sangat lama karena menjadi bagian paling terakhir untuk Serintil menerima haknya tersebut. Setelah itu setelah semua orang telah pergi dan tersisa hanya Serintil dipanggil dan diberikan haknya. Lalu pekerja di kecamatan tersebut berbicara kepada Serintil bahwa bagiannya tidak dipotong sama sekali sepeser pun karena kata Bajus karena kata Bajus milik Serintil, hak Serintil tidak usah dipotong, akan ditanggung oleh Bajus sendiri. Setelah penerimaan tersebut, Bajus berbicara kepada Serintil bahwa ia akan menakdir Serintil dan berkunjung ke rumah Serintil sewaktu-waktu, entah itu besok atau lusa. Setelah itu karena Serintil juga ingin membalas budi Bajus, ia mengiyakan tawaran keinginan Bajus tersebut. Nah, sampainya lalu beberapa waktu kemudian Serintil menitip kepada Kang Sakum yang setiap hari pergi ke pasar untuk menjual jangkrik hasil buruan anak-anaknya di malam hari. Dia menitipkan untuk membelikan pepaya dan jeruk. Setelah pulang dari pasar dan membelikan buah pepaya dan jeruk, Sakum bertemu dengan Rasus yang ingin pulang ke Dukuh Paruk. Setelah itu Rasus bertanya apa yang dibeli oleh Sakum, dan Sakum menceritakannya bahwa Serintil menitipkan ini untuk menjamu tamunya yang akan bertamu di rumahnya. Lalu kata Sakum, sepertinya tamu tersebut orang Jakarta yang bekerja untuk pengairan di desa mereka. Setelah itu Rasus mengantarkan ke Dukuh Paruk dan berkunjung ke orang-orang Dukuh Paruk. Dan Serintil mengetahui bahwa Rasus telah pulang ke Dukuh Paruk. Dan pada siang hari, setelah Rasus melepas lelahnya di gubuk milik neneknya tersebut, Rasus memanggil anak-anak yang sedang bermain di Dukuh Paruk untuk membelikan layang-layang untuk dimainkan oleh mereka, anak-anak di Dukuh Paruk, untuk membelikan mainan layang-layang ke pasar Dawan. Setelah itu mereka bermain layang-layang dan Rasus ikut ke tempat mereka bermain layang-layang untuk melihatnya dan ikut juga bermain layang-layang. Pada saat Rasus bermain layang-layang tersebut, banyak orang Dukuh Paruk yang berdatangan untuk melihat atau menemui Rasus mereka. Nah, salah satunya Serintil. Awalnya niat Serintil itu ingin menemui Rasus, namun diurungkan tiba-tiba dan dia malah menggendong Goder. Kejadian tersebut cukup lama. Serintil dan Rasus berdiam-diam dan mereka hanya saling pandang dengan ditonton oleh orang-orang Dukuh Paruk. Dari hal tersebut, orang-orang Dukuh Paruk memberikan ruang dan kesempatan untuk Serintil dan Rasus berbicara. Mereka pergi satu persatu dan meninggalkan hanya Serintil dan Rasus dengan Serintil yang menggendong Goder. Setelah itu namun mereka tidak berbicara sama sekali dan mereka pun pergi ke rumah masing-masing. Nah, setelah itu Serintil memberikan pepaya dan jeruk yang telah ia beli tadi di pasar Dawan dengan dititipkan kepada Kang Sakum kepada Rasus dengan menitipkannya kepada Nyai Kartareja. Nyai Kartareja memberikan jamuan tersebut kepada Rasus dengan berbicara kepada Rasus bahwa ini semua titipan Serintil dan Serintil akan senang bila Rasus memakan semuanya sampai habis. Setelah itu Rasus pun menerimanya dan berterima kasih dan memakannya sampai habis. Nah, setelah itu Rasus mengunjungi satu persatu rumah yang ada di rumah-rumah yang ada di Dukuh Paruk. Sampai ke bagian rumah Serintil, Rasus mendengar perbincangan antara Goder dan Serintil yang sedang membicarakan tentang dirinya, tentang tentara baik yang datang tadi di siang hari. Dan orang itu adalah Rasus.
Rasus tersenyum mendengar percakapan tersebut dan mengurungkan niatnya untuk datang ke rumah Serintil. Ia pun kembali ke rumahnya, ke gubuknya, dan tidur tak lebih dari hanya sebentar. Lalu ia terbangun dan ke rumah Kertareja untuk berpamitan. Ia berbicara kepada Kertareja, menitipkan pesan, bila ada laki-laki baik yang ingin mengawini Serintil, bantulah mereka untuk dekat. Namun bila laki-laki tersebut memiliki niat yang buruk, bilang kepada Serintil bahwa aku menunggunya, bahwa aku akan mengawininya, seperti itu. Dan Kertareja menerima pesan tersebut dan Rasus pergi meninggalkan Dukuh Paruk. Setelah itu, kedekatan Bajus dan Serintil makin dekat, makin intens. Mereka sering berbincang. Bajus makin sering bertamu ke rumah Serintil dan mereka sering berjalan-jalan seperti ke pantai selatan dengan Goder. Orang-orang Dauan dan Dukuh Paruk sudah mengetahui kedekatan mereka dan berharap mereka bisa kawin. Setelah itu, setelah kedekatan mereka tersebut, Serintil membangun rumah karena Serintil tidak enak karena Bajus sering bertamu ke rumahnya. Dia membangun rumah dan menjadi salah satu rumah yang paling megah, menjadi satu-satunya rumah yang paling megah di Dukuh Paruk. Setelah itu, Bajus mengajak Serintil untuk ikut dengannya rapat bersama orang-orang penting yang bekerja untuk pengairan, salah satunya. Dan Bajus mengajak Serintil untuk itu, dan Bajus mengatakan bahwa mereka akan pulang kurang lebih malam atau pagi hari, karena setelah rapat selesai akan adanya seperti party atau acara tersebut, acara bersenang-senang. Serintil menyetujuinya dan mengikuti Bajus untuk ikut rapat dengannya. Namun selama rapat, Serintil menunggu Bajus di villa yang berada di dekat tempat Bajus rapat. Serintil menunggu di villa dan Bajus menjalankan rapatnya. Bajus menemui atasannya yang bernama Belengur untuk menanyakan kerjaan apa saja yang bisa dia lakukan nantinya. Lalu mereka berbincang tentang pekerjaan tersebut dan Bajus mendapatkan pekerjaan tersebut. Lalu Bajus sampai di mana topik pembicaraan, Bajus memperkenalkan Serintil kepada Belengur. Setelah itu Bajus memperkenalkan Serintil kepada Belengur dan menceritakan bagaimana bahwa Serintil adalah bekas ronggeng yang sudah tidak menerima tamu lagi. Setelah itu Belengur tertarik kepada Serintil dan ingin bermalam dengan Serintil. Bajus kembali ke villa di tempat Serintil menunggu dan dia berkata kepada Serintil bahwa Serintil akan bermalam dengan Belengur, dan padahal Serintil sudah memberikan kode kepada Bajus bahwa ia ingin dinikahi oleh oleh Bajus. Ia ingin menjadi istri yang baik dan menjadi ibu rumah tangga yang baik. Namun Bajus menjawab bahwa ia tidak bisa menikah dengan Serintil, bahwa ia tidak bisa kawin karena satu dan lain hal. Ia ingin Serintil membalas budinya dengan cara menerima ajakan Belengur, dengan bermalam dengan Belengur. Bajus sangat pamrih dengan membeberkan semua kebaikan-kebaikannya yang pernah dilakukan olehnya kepada Serintil dan membalas budinya kepada Bajus, membalas budi Serintil kepada Bajus. Serintil bertanya-tanya, mengapa Bajus tidak bisa mengawininya? Apa karena ia sudah memiliki istri? Serintil tidak mengapa bahwa jika ia harus dijadikan istri kedua dan mengurus istri pertama dan anak-anaknya. Namun itu bukanlah alasan Bajus tidak bisa mengawininya. Bajus tidak memberikan alasan mengapa ia tidak bisa mengawini Serintil. Ia kekeh tetap ingin Serintil menemani malam Belengur. Lalu setelah itu Serintil tidak bisa berkata apapun. Ia hanya berdiam diri dengan tatapan dan pikiran yang kosong. Bajus kembali ke tempat hotel di mana Belengur bermalam dan memberitahukan kepada Belengur bahwa Serintil sudah siap untuk menemaninya malam ini. Lalu Belengur berbicara kepada Bajus.
bahwa sepertinya ia tidak jadi bermalam dengan Serintil malam ini, karena menurutnya setelah ia melihat foto Serintil di tatapan di raut wajah Serintil, ia melihat bahwa sepertinya Serintil lebih ingin menjadi istri yang baik, menjadi ibu rumah tangga daripada menjadi wanita atau kembali menjadi ronggeng. Dan Belengur berkata bahwa sebaiknya kamulah yang lebih pantas dengan Serintil daripada saya, karena saya pun sudah punya istri, kata Belengur kurang lebih seperti itu. Dan Belengur lalu Bajus bertanya, bagaimana dengan pekerjaan saya? Dan Belengur pun menjawab, pekerjaan itu tetap akan menjadi milikmu, walaupun malam ini saya tidak bermalam dengan Serintil, dan berikan uang ini kepada Serintil, walaupun malam itu Serintil tidak menemani Belengur. Dan lalu Bajus kembali ke villa yang dimana tempat Serintil berada, dan Bajus mengajak Serintil pulang dan memberikan uang yang telah diberikan oleh Belengur. Di keadaan setelah mengantarkan pulang, orang rumah di rumahnya Serintil kaget mengapa bisa keadaan Serintil seperti ini. Lalu Bajus menceritakan keadaan yang telah terjadi sebelumnya dengan sebenar-benarnya dan menjelaskan alasan mengapa ia tidak bisa menikahi Serintil. Karena Bajus pernah kecelakaan sebelumnya yang menyebabkan ia mempunyai penyakit peluh. Lalu setelah itu tak lama Rasus pulang dari tugasnya ke Kalimantan Barat, pulang ke Dukuh Faruk, dan rumah pertama yang ia kunjungi adalah rumah Serintil. Namun ia kebingungan mengapa rumahnya sangat mewah, tidak seperti gubuk-gubuk di Dukuh Faruk lainnya. Setelah itu ia mendengar Serintil sedang menyanyikan tembang, dan ia mengetok pintu rumah Serintil dan dibukakan. Lalu Nyai Sakarya meminta untuk Bajus untuk membukakan kamar Serintil. Namun tidak bisa karena dikunci dari dalam. Lalu Rasus mengeluarkan seperti itu untuk membuka kunci di kamar Serintil. Lalu pas saat dibuka, kamar Serintil telah dipenuhi oleh kotoran Serintil seperti air kencing maupun kotoran buang air besarnya, dan Serintil sedang berdiri di atas kasur sambil bernyanyi-nyanyi. Rasus melihat keadaan itu, ia kaget, dan setelah bangun ia dijelaskan bagaimana keadaan Serintil sebenarnya. Lalu setelah dijelaskan, ia sempat marah kepada Bajus mengapa bisa Bajus melakukan seperti itu. Awalnya ia akan melabrak Bajus, namun niatnya terurungkan karena Kertareja berkata bahwa tidak ada gunanya untuk Rasus membalas atau melabrak Bajus. Setelah itu ia pun berpikir, oh betul juga apa yang dikatakan Kertareja. Lalu Kertareja meminta, orang Dukuh Faruk meminta untuk Rasus mengurus Serintil dan memberikan uang yang telah diberikan oleh Bajus pada saat terakhir kali ia mengantarkan Serintil. Namun Rasus berkata bahwa ia tidak memerlukan uang dari Bajus tersebut, ia bisa mengurus Serintil dengan uangnya sendiri. Lalu ia membawa Serintil ke rumah sakit jiwa, dan selama di perjalanan dan sebelum dibawa ke rumah sakit jiwa, Serintil dimandikan terlebih dahulu oleh Nyai Sakarya, Nyai Sakarya atau Nyai Kertareja dan Rasus. Di situ Serintil berkata bahwa apakah Kang Mas Tentara akan menjadi pengantin, dan Rasus berkata bahwa dia akan menjadi pengantin, dan Serintil tertawa seperti orang gila, memang sudah gila. Setelah itu Rasus mengantarkan Serintil ke rumah sakit jiwa tentara yang ia ketahui, dan mengantarkannya ke sana dengan hati yang cukup berat dan sedih. Baik, sekian penceritaan kembali dari buku 3. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.